Semua skema sudah dilakukan, Persib tidak dapat dijatuhkan. Nah, begitulah gambaran klub kebanggaan kita semua, khususnya bobotoh sealam dunia, siapa lagi kalau bukan Persib Bandung, yang mana mampu menghadapi berbagai tekanan dan berhasil melakukan comeback dramatis atas Bayangkara FC setelah 2 pertandingan sebelumnya gagal menang. Seolah ada yang tak ingin mereka juara, seolah ada kekuatan yang terus mencoba menjegal langkah mereka. Dari larangan supporter away, dari peluit yang dipertanyakan, sampai isu panas yang menyeret nama pemain kunci. Tapi satu hal yang pasti, Persib tidak pernah tumbang. Ini bukan sekedar perjalanan menuju juara. Ini adalah perlawanan terhadap segala skema yang mencoba menghentikan Maung Bandung. Pertanyaannya, apakah Persib mampu bertahan dengan segala tekanan dan keluar sebagai juara musim ini? Nah, itu dia. Yuk kita bahas. Perjalanan Persib musim ini bukan cuma soal taktik dan strategi di lapangan, teman-teman. Ada cerita lain, cerita yang lebih gelap, lebih kompleks, dan penuh tanda tanya. Ketika performa tim sedang menanjak, justru gangguan demi gangguan mulai bermunculan. Hal-hal non-teknis yang berlahan tapi pasti mencoba mengganggu stabilitas tim. Ini kebetulan atau memang ada pola dan skema yang dirancang sedemikian rupa? Nah, teman-teman, aku urutkan skema yang mungkin menjadi indikasi menjegal Persib dari perburuan gelar juara. Yang pertama, larangan supporter away. Salah satu kekuatan terbesar Persib musim ini adalah supporternya. Saat menghadapi Dewa United kemarin pada pekan ke-28, muncul kebijakan yang melarang kehadiran supporter tamu. Keputusan ini langsung memantik kontroversi dan tanda tanya besar. Kenapa? Karena dalam sepak bola modern, dukungan supporter adalah elemen penting. Bahkan jadi pemain ke-12. Tanpa bobotoh di tribun, Persib dipaksa bertarung dalam suasana yang tidak netral. Ini bukan sekedar aturan keamanan, ini soal momentum, soal mental, soal tekanan psikologis yang sengaja dipindahkan hanya ke satu pihak. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Persib tampil tetap solid, seolah ingin membuktikan bahwa tanpa dukungan langsung pun mereka tetap berbahaya. Kemudian muncul pula kebijakan yang menurutku cukup kontroversial, teman-teman. Larangan masuk ke stadion yang memiliki KTP Jawa Barat ketika laga away melawan Bayangkara FC kemarin. Walaupun akhirnya banyak juga kan bobotoh yang datang ke Stadion Sumpah Pemuda. Tapi kebijakan ini menuai banyak kritikan. Karena pada laga jauh sebelum ini, pada awal April lalu, supporter Persija Jakarta malah diizinkan datang ke stadion. Jadi ada pilih kasih dan Persib dianaktirikan di sini. Apakah ini soal keamanan atau ada faktor lain? Yang jelas kita tidak tahu pastinya. Dan ini kembali menjadi tekanan non-teknis yang harus dihadapi Persib Bandung. Sekali lagi, mereka memilih untuk tidak larut dalam situasi. Fokus mereka tetap satu, yaitu menang. Dan kita lihat sama-sama, Persib Bandung buat remontada gila atas Bayangkara yang banyak orang kira pertandingan itu berakhir sama kuatnya. Yang kedua, faktor yang paling sensitif dalam sepak bola yaitu wasit. Beberapa pertandingan penting Persib diwarnai keputusan yang mengundang tanda tanya besar.
Paling ketara itu pas lawan Dewa United kemarin di Banten. Pelanggaran yang terlihat jelas tapi tak dianggap. Kontak ringan justru berbuah kartu atau sebaliknya. Momen krusial berakhir dengan keputusan yang merugikan. Dan yang membuat publik bertanya-tanya adalah konsistensi. Apakah standar yang digunakan sama untuk semua tim atau ada tekanan tertentu yang mempengaruhi jalannya pertandingan? Dalam banyak liga besar di dunia, kontroversi wasit memang hal biasa, teman-teman. Tapi ketika itu terjadi berulang dan cenderung ke satu tim, maka wajar jika muncul kecurigaan. Namun lagi-lagi Persib tidak runtuh. Mereka tetap bermain, tetap menekan, dan tetap menjaga asa juara. Dan yang terbaru, isu yang menyeret salah satu pemain kunci Persib, yaitu Maklok, yang dilaporkan oleh Bayangkara FC atas dugaan tindakan rasis. Masalah ini bermula di akhir babak pertama. Hendry Dombia memberitahu aksi rasis yang diterimanya kepada kapten tim Bayangkara, yaitu Wahyu Subuseto. Setelah peluit panjang atau setelah peluit akhir babak pertama dibunyikan, Wahyu langsung nyamperin Maklok yang sama-sama menuju ruang ganti. Wahyu berniat untuk mengkonfirmasi ucapan rasis yang ditujukan kepada Hendry Dombia. Akhirnya terjadilah perdebatan panas antara kedua pemain yang sempat dipisahkan oleh Barba, Matrikardi, dan beberapa pemain Bayangkara. Seperti itulah yang terekam dalam video-video yang viral di media sosial. Kabar terbarunya teman-teman, Maklok sudah konfirmasi. Ia dengan tegas membantah tuduhan rasis yang ditujukan kepadanya. Ia menjelaskan kejadian di lapangan saat timnya mencetak gol, di mana ia meminta bola untuk melanjutkan permainan dengan cepat. Dan dari pihak klub di sini Persib juga sudah mengeluarkan statement resminya. Nah, di sini ada kata-kata Maklok yang mungkin salah diartikan oleh Dombia. Give me the ball back. Yang dikiranya black bola, ya kan? Yang kulihat di sini adalah provokasi yang dilakukan oleh Wahyu Suboseto agar fokus Persib terpecah saat babak kedua dimulai, teman-teman. Di saat Maung Bandung sedang fokus dalam perebutan gelar juara, muncul distraksi besar yang bisa memecah konsentrasi tim. Dalam sepak bola, isu di luar lapangan memang seringkali lebih berbahaya daripada lawan di dalam lapangan. Karena ini menyangkut mental, fokus, dan stabilitas ruang ganti. Namun hingga saat ini, Persib tetap menunjukkan satu hal, yaitu ketenangan. Mereka tidak terpancing, mereka tidak kehilangan arah. Hati-hati Sip, awas ada agenda lain dari pihak tertentu. Dari larangan seperti away, keputusan wasit hingga isu pemain, semua seperti satu rangkaian ujian. Tapi jika ada satu hal yang bisa kita simpulkan, Persib bukan tim yang mudah dijatuhkan. Justru setiap tekanan, setiap hambatan membuat mereka semakin kuat. Mental juara tidak dibentuk dari kemudahan, tapi dari kemampuan bertahan di tengah badai. Dan saat ini Maung Bandung sedang menunjukkan itu. Jadi pertanyaannya bukan lagi apakah Persib bisa dijatuhkan, tapi siapa yang cukup kuat untuk menghentikan mereka. Karena satu hal yang pasti, Persib masih berdiri dan mereka masih ngotot ingin juara musim ini. Jadi gimana menurut kalian Bobotoh? Mampukah Persib keluar sebagai juara? Kasih komentarnya barudak. Hatur nuhun, Persib salosna. Horas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.